terima kasih. Selamat datang di acara Seruput Kopi Cokro TV. Banyak hal menarik belakangan ini yang penting kita cermati. Kalau kita lihat kondisi kita belum berubah, ada dua hal yang penting kita perhatikan. Yang pertama soal kesehatan, pandeminya kasus-kasus positif naik terus. Tapi yang kedua juga yang nggak kalah penting soal ekonomi, di mana gara-gara pandemi ini ekonomi kita mengalami gangguan yang amat serius. Pemerintah pasti punya kepentingan untuk menyeimbangkan dua sektor ini. Gimana ekonominya jalan, kesehatannya tertangani. Banyak kebijakan yang diambil, bahkan Pak Jokowi punya istilah gas dan rem. Harus ada yang ngegas, harus ada yang ngerem. Nah, gas dan rem ini, kombinasi gas dan rem ini yang mungkin menjadi patokan dalam kebijakan pemerintah. Teman-teman, baru beberapa waktu belakangan kedengaran isu nih untuk katanya pemerintah masuk untuk mengubah struktur di industri moneter kita. Ada isu bakal mengeluarkan Perpu untuk merepositioning OJK, mengubah peran BI dan lain-lain. Ini isu yang di industri moneter sangat serius, karena apakah benar isu-isu atau langkah-langkah yang diisukan akan diambil itu sesuai dengan kondisi ekonomi kita. Kali ini saya ditemenin sama yang pasti teman-teman sudah kenal, Bang Faisal Basri. Selamat siang, Bang. Siang Mas Ya, Eko. Bang Faisal Basri nanti pasti akan mengerti banget soal kondisi perekonomian kita, dan kita mau melihat sejauh mana sih ekonomi kita saat ini. Apakah kita punya punya alasan untuk tetap melihat kondisi ini positif, atau kita punya keraguan untuk melihat ekonomi ke depan. Bang, menyangkut pandemi ini saya mau tanya, Bang, atau katakanlah kita mau penjelasan, kira-kira ekonomi Indonesia ini kayak apa, Bang, sekarang, Bang, posisinya, Bang? Monggo, Bang. Eh, Sekarang terakhir ya, Hmm. tentu saja terimbas oleh pandemi Hmm. di seluruh dunia seperti itu. Namun sampai sekarang kita masih belum masuk ke jurang resesi. Hmm. Kalau pakai definisi 2 triwulan berturut-turut pertumbuhan ekonomi minus. Kita minus baru triwulan kedua, triwulan ke-1 masih positif. Oke, kemungkinan triwulan ketiga itu negatif, sehingga kita akan mengalami resesi. Hmm. Namun itu adalah lumrah di tengah krisis global ya. Banyak negara lain terjatuh sangat dalam. Kita sejauh ini relatif agak dangkal jatuhnya. Oleh karena itu, yang kita bisa upayakan dan harus kita upayakan adalah bagaimana agar kalau resesi pun terjadi, itu tidak dalam dan kita bisa cepat pulih. Nah, kuncinya untuk menghadapi agar mencapai target seperti itu, kita harus menyelesaikan akar masalahnya, bukan menciptakan masalah-masalah baru yang justru menimbulkan risiko lebih besar bagi pemulihan ekonomi. Nah, Bang, sejauh ini gimana menurut Abang langkah-langkah pemerintah? Apakah sudah tepat nih penanganannya untuk tadi menghindari resesinya terlalu dalam? Karena seperti kata Abang tadi, sebetulnya resesi kan sudah di depan mata secara teknikal ya, Bang. Tapi apakah kemudian ini sangat mengkhawatirkan ke depan, dan sejauh mana sih pemerintah handle problem ekonomi ini nih, Bang? Udah on the track belum? Tentu saja negara manapun itu akan menghadapi masalah ekonomi yang semakin berat kalau tidak mampu mengendalikan virus. Itu intinya. Jadi kuncinya adalah mengendalikan virus agar kita mampu untuk menjinakkan virus, sehingga kegiatan ekonomi bisa berlangsung secara lebih lancar begitu. Tidak mungkin ekonomi jalan tapi virusnya masih gentayangan di mana-mana. Nah, kemudian yang kedua, jangan panik. Ya, jangan panik, maksud saya itu
ayo selesaikan masalah ekonomi ini akar-akarnya, bukan mengambil kebijakan-kebijakan yang justru tidak menyelesaikan akar masalahnya. Nah, perkenankan saya share screen kalau boleh. Boleh Bang, silakan Bang. Jadi akar masalah kita itu pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi sudah melambat. Kedua, pertumbuhan industri manufaktur yang merupakan ujung tombak perekonomian itu sudah melemah, bahkan selalu lebih rendah dari pertumbuhan PDB-nya dalam 9 tahun terakhir. Tax ratio ini penerimaan negara dari perpajakan mengalami tren penurunan hingga mencapai tingkat terendah dalam setengah abad. Jadi bayangkan ada pandemi, pajaknya semakin ambrol. Nah ini masalah sendiri yang harus kita selesaikan. Ekspor melemah. Sudah puluhan tahun kita mengalami triple defisit, defisit pangan, defisit manufaktur, dan defisit migas. ICOR, yaitu tingkat efisiensi dalam perekonomian, itu naik menjadi 6,5 dibandingkan dengan hanya 4,3 pada tahun 67 sampai 2014. Kemudian yang terakhir, ketimpangan pembangunan antar pulau itu menunjukkan Jawa semakin mendominasi. Nah, jadi ini kan masalah struktural yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia. Nah, oleh karena itu, ayo perkokoh fundament-fundament ekonomi Indonesia agar betul-betul akar masalahnya kita bisa tangani. Ternyata kembali, seperti saya katakan tadi, masalahnya bukan di moneter, bukan di sektor keuangan gitu dalam kaitannya dengan permasalahan ekonomi Indonesia, melainkan masalahnya di sektor real dan sektor fiskal. Sehingga penyelesaiannya kan di sektor real dan sektor fiskal. Ayo kementerian semua bahu-membahu melakukan tindakan-tindakan yang mumpuni. Kemudian dibenahi fiskalnya agar penerimaan negara tidak melorot terus-menerus gitu ya. Nah ini saya ingin sampaikan beberapa saja. Misalnya ini tax ratio ya. Tax ratio ini turun terus. Nah harusnya tax ratio ini tidak turun dalam kondisi krisis sekalipun. Karena apa? Tax ratio adalah nisbah atau perbandingan antara pajak dengan PDB. Kalau PDB turun, pajak turun secara proporsional, kan harusnya sama. Ini mengalami kemerosotan. Ini yang saya katakan ICOR. Kemudian defisit perdagangan juga terjadi subur. Sekarang defisit perdagangan sudah membaik, bahkan menjadi surplus karena impor kita yang meningkat. Nah, yang jadi masalah adalah pertumbuhan ekonomi kita yang melemah seperti saya katakan tadi itu karena kurang sentuhan teknologi. Nah, jadi masalah yang kita hadapi mengapa pertumbuhan ekonomi melambat adalah karena kurang sentuhan modal. Sehingga peningkatan modal dan tenaga kerja itu lebih tinggi dari peningkatan PDB gitu. Karena apa? Modal dan tenaga kerjanya kurang disentuh oleh apa yang kita sebut teknologi. Jadi kalau pekerjaannya kita tambah, modalnya kita tambah, tapi teknologinya kita tidak perbaiki, tidak disentuh oleh teknologi, kita tidak ramu dengan teknologi, pertumbuhan ekonominya melambat. Nah, tercermin ini dari research and development kita ya yang sangat rendah. Ini kita cuma 0,23% dari PDB. Ya, ini kan bukan masalah moneter, bukan masalah keuangan, tapi masalah bagaimana komitmen pemerintah untuk memajukan research and development itu. Nah, inilah yang menurut saya perlu kita cermati agar betul-betul pertumbuhan ekonomi masa yang akan datang pasca pandemi betul-betul bisa mengakselerasi kalau kita menyentuh akar masalahnya gitu, bukan mengutak-atik sesuatu yang tidak masalah. Bang,
kalau itu tadi kan sektor apa fiskal ya atau sektor real gitu yang tadi Abang lihat banyak sekali problem yang harus dihandle. Sejauh ini pemerintah sudah menghandle apa Bang untuk sektor itu Bang? Misalnya ada apakah kayak undang-undang omnibus cipta kerja kan arahnya juga pengen perbaikan ke sana atau ada nggak langkah-langkah yang menurut Abang sudah dilakukan pemerintah untuk menghandle sektor ini selain mendorong-dorong apa government spending gitu yang tinggi gitu loh Bang. Di era COVID ini yang diupayakan pemerintah adalah mendorong pembangunan infrastruktur. Di tahun 2021 nanti pembangunan infrastruktur itu dapat alokasi dana yang nomor 2 terbesar lagi. Dari 200-an triliun naik menjadi 400-an triliun. Gitu. Nah, tapi kembali kan nyawa manusia nomor 1. Sebaliknya tahun 2021 pemerintah mengurangi alokasi dana untuk kesehatan. Gitu. Telah berupaya untuk memajukan industrialisasi dengan cara apa? Mengundang industri-industri yang akan pindah dari China untuk datang ke Indonesia. Ya, menurut pemerintah sebagian sudah datang. Tapi di tengah pandemi ini kan orang masih mikir-mikir untuk menambah investasinya. Oleh karena itu, ayo kita masuk ke sektor yang menohok akar masalahnya itu, yakni tadi bagaimana meningkatkan konten teknologi di dalam produk-produk kita supaya kita tidak mengekspor bahan baku saja. Kedua, ayo alokasikan dana lebih besar walaupun di tengah pandemi untuk riset dan pengembangan. Nah, justru dalam era pandemi ini riset dan pengembangan dikorbankan. Alokasinya cuma 2 triliun rupiah begitu. Sementara untuk pertahanan lebih dari 100 triliun rupiah. Jadi kemudian yang dilakukan pemerintah adalah mencoba untuk mengamankan perekonomian dengan restrukturisasi perbankan. Jadi restrukturisasi perusahaan-perusahaan bermasalah lewat perbankan. Jadi misalnya pemerintah telah mengucurkan ratusan triliun ya untuk restrukturisasi BUMN, restrukturisasi dunia usaha, dan restrukturisasi khusus untuk UMKM. Nah, hasilnya ya tercermin dari sektor perbankan yang kredit macetnya bisa terus dikendalikan. Nah, jadi kita lihat misalnya, akibat dari PEN yang ada sejumlah pos yang cukup efektif, kita lihat untuk menjaga kondisi sektor keuangan. Sektor keuangan ini kan jantung perekonomian ya. Jadi kalau jantungnya dipelihara supaya tidak terkena serangan jantung, mudah-mudahan ekonomi kita akan lebih cepat pulih karena fungsi jantungnya tetap dijaga prima. Memang sektor perbankan mengalami peningkatan kredit bermasalah dari 2,5% ya pada akhir tahun 2019. Berarti sebelum pandemi itu Bang ya? Sebelum pandemi ya Bang ya? Yang 2,5%. Dari 2,47% 2019 sebelum pandemi. Saya ulang lah ya. Oke Bang, siap. Kredit bermasalah akhir 2019 itu 2,53%, namun naik pada bulan Juni tahun ini. Jadi tadi 2,53% sebelum pandemi, setelah pandemi naik hanya menjadi 3,11%. Nah, kita lihat 3,11% ini masih lebih rendah daripada kredit macet tahun 2009 waktu dunia mengalami krisis finansial. Jadi peningkatan ini ya wajar karena ada pandemi ya. Nah, ini artinya pemerintah harus percaya diri apa yang telah mereka lakukan sebetulnya sudah on the right track, dan pemerintah tidak melaksanakan restrukturisasi ini oleh dirinya sendiri, tapi lewat perbankan yang dikomandani oleh OJK, dan OJK telah melakukan
berbagai langkah untuk memuluskan restrukturisasi ini dengan mengeluarkan peraturan-peraturan OJK agar betul-betul restrukturisasi ini berlangsung efektif. Kemudian kalau kita lihat ini kondisi perbankan secara umum, lihat total asetnya naik ya dari 8.563 triliun menjadi 8.600 triliun, dana masyarakatnya juga naik, kemudian ngasih pinjamannya juga turun sedikit ya, tapi Juni tahun lalu dibandingkan Juni tahun ini masih naik itu. Ini yang saya beri tanda Juni ya, posisi Juni. Kemudian return on asset memang turun. Return on asset itu tingkat pengembalian dibandingkan dengan asetnya. Kemudian kita lihat juga net interest margin turunnya sedikit sekali. Ya. Artinya bank-bank ini masih memperoleh laba yang cukup lumayan. Nah kemudian yang menarik pula adalah tatkala 10 sektor perekonomian ya sudah mengalami kontraksi, ini yang merah-merah ini kita lihat kan lebih banyak dari yang hitam. Ya. Pada triwulan kedua, sektor keuangan itu minusnya, sektor keuangan dan asuransi masih positif, tapi kalau sektor keuangannya saja memang sudah minus 0,96. Jadi kontraksinya paling rendah dibandingkan dengan sektor-sektor yang mengalami kontraksi yang lain. Namun, kalau satu semester Januari-Juni, sektor keuangan itu masih membukukan pertumbuhan yang positif dan positifnya cukup tinggi, 6,48%. Nah, jadi kondisi yang sudah kondusif ini, kemudian ditambah dengan sektor keuangan itu masih mengucurkan penerimaan negara kepada pos penerimaan negara karena bayar pajaknya masih sangat kencang. Jadi coba bayangkan pada tahun ini sampai Juni kontribusi sektor keuangan dan asuransi itu 4,6%, kontribusi kepada pajaknya 16,2%. Jadi kan besar sekali, nomor 3. Artinya kalau dia membayar pajak, dia masih mampu beroperasi dengan cukup baik. Bahkan kalau saya bandingkan dengan rata 2012-2016 yang tax koefisiennya 3,2, justru di tengah krisis jadi naik 3,54. Artinya di tengah krisis justru sektor keuangan itu memberikan sumbangan kepada perpajakan semakin tinggi gitu. Jadi sebetulnya Bang Faisal mau bicara bahwa sektor keuangan kita nggak masalah kan? Kalau dia tidak mengalami masalah berarti masalah tentu saja karena COVID, tapi kalau COVID-nya berkepanjangan, ya semua sektor, bukan sektor keuangannya saja yang bermasalah, tapi semua sektor juga akan mengalami masalah dan akan semakin terpuruk kalau sekali lagi COVID-nya tidak bisa kita kendalikan. Tadi seperti misalnya Bang Faisal bilang bahwa sebetulnya titik masalah kita bahkan sebelum terjadi wabah COVID ini adanya di fiskal kan, di struktural gitu loh. Sementara di sektor real ya, sementara di sektor keuangan nggak masalah. Nah terus kan ada isu ini nih Bang, sekarang katanya mau ada perpu untuk mereposisi atau merestrukturisasi OJK, fungsi OJK pengen disatukan lagi ke BI dan lain-lain. Ini agak mengherankan kalau misalnya tadi Bang Faisal bilang bahwa sektor keuangan atau sektor moneter nggak masalah, kenapa ada kebijakan seperti ini Bang? Atau ada isu kebijakan seperti ini gitu loh. Ini agak menarik nih Bang. Nah, masalahnya mungkin karena sekarang kan penerimaan pemerintah anjlok, melebihi dari proporsinya tadi saya sudah tunjukkan. Kemudian pengeluaran meningkat terus. Sehingga defisit pemerintah itu kian besar, melebar defisitnya itu. Makanya keluar Perpu nomor 1. Nah, kalau defisitnya membesar, harus ditutup dengan keluarkan utang kan. Nah, keluarkan utang pemerintah bebannya sudah sangat berat, sehingga pemerintah tidak ingin menambah beban dari utang, kan harus bayar bunga.
Nah, pemerintah itu minta berbagi beban dengan BI. BI, untuk urusan-urusan public goods, Anda dong yang menanggung beban. Hmm. Eh, 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 Burden sharing. OJK juga diminta untuk burden sharing, LPS juga diminta untuk burden sharing. Nah, namun kita kan dengar ya, ada ketegangan di DPR, ada penolakan, tapi wajar menurut saya dinamika diskusi tentang ini, namun akhirnya kan sudah terjadi burden sharing. Namun tidak semulus seperti yang pemerintah bayangkan. Nah, kemudian DPR melihat celah ini harus ditutup dengan mengubah undang-undang tentang Bank Indonesia. Jadi sekarang BI sudah menyiapkan rancangan undang-undang BI yang baru yang antara lain mengurangi independensi Bank Indonesia. Di sana nanti ada Dewan Moneter yang dipimpin oleh Menteri Keuangan, di mana BI menjadi anggotanya. Jadi penyusunan kebijakan moneter melibatkan pemerintah. Nah, ini kan mengganggu sendi-sendi independensi Bank Indonesia. Apa sih independensi itu? Kira-kira kebebasan pemangku kebijakan moneter dari pengaruh langsung politik dan pemerintah dalam menjalankan kebijakannya. Jadi kan kalau politisi, pemerintah inginnya kan spending gitu kan. Nah, supaya spending, kalau tidak direm, kan inflasi. Nah, yang jaga inflasi itu adalah Bank Indonesia. Yang jaga nilai tukar itu Bank Indonesia. Gitu. Nah, ini dianggap BI ini pengganggu nih. Udah deh, semua dikendalikan oleh pemerintah. Nah, sehingga saya takutnya tidak ada check and balances lagi. Kebijakan pemerintah kan ibarat gas, kata Mas Eko juga tadi. Sementara kebijakan moneter ibarat rem, supaya kita tidak mengalami hyperinflation seperti tahun 1965-66 itu. Supaya kita tidak mengalami hyperinflation sebagaimana terjadi tahun 1998 tatkala Bank Indonesianya masih di bawah pemerintah gitu. Independensi tidak berarti kebebasan tanpa batas. BI itu suka-suka, enggak kok ya. BI itu direksinya deputi senior maupun gubernur Bank Sentral, deputi senior gubernur Bank Sentral dan deputi-deputi lainnya itu dicalonkan oleh pemerintah, dipilih oleh DPR. Ya, enggak. Kemudian ada dengar pendapat dengan DPR. Ada forum koordinasi antara pemerintah dengan BI, OJK dan LPS dalam forum KSSK tuh, forum Komite Stabilitas Keuangan. Dan ini sudah berjalan dalam menghadapi krisis dewasa ini sekalipun. Tadi yang saya katakan lewat burden sharing antara pemerintah dengan BI dan kerjasama pemerintah dengan LPS dengan OJK dalam menggelontorkan dana restrukturisasi perbankan. Kita sadar tak semua sudah sempurna, bisa diperbaiki, bisa lebih disempurnakan. Nah, namun jika ingin melakukan penyempurnaan, lakukanlah dengan saksama ketika badai sudah lewat. Jangan badai belum lewat, genteng kita yang dihempas angin, kita perbaiki, kita susun lagi gentengnya, nah dihantam badai lagi kan. Jadi pastikan bahwa ini kita lakukan, ayo kita kaji secara seksama dan kembali duduk satu meja apa yang terbaik buat bangsa ini. Bang, kalau itu tadi Abang bahas soal BI, Bang. Sejauh ini peran OJK dalam melakukan pengawasan di sektor keuangan
Gimana Bang? Kan kemarin tuh sempat rame kasus Senturi, kemudian ada beberapa bank yang juga diawasi, kan kemudian orang menyalahkan OJK. Apakah perannya sudah maksimal dalam melakukan pengawasan di sektor keuangan sehingga sektor keuangan kita tadi seperti yang Abang bilang sebetulnya tumbuhnya sehat kan berarti ada perannya masing-masing bekerja secara maksimal kan Bang? Betul. Misalnya yang paling bikin gemas pemerintah barangkali adalah kasus Jiwasraya ya. Iya, iya, iya. Tapi kasus Jiwasraya kan sudah hampir 1 dekade Oh, jauh sebelum OJK ya terjadinya. Bang ya? Jauh sebelum OJK ya Bang ya? Sebelum Jauh adanya OJK. sebelum OJK sekalipun. Hmm. Nah, kuncinya masalahnya di siapa? Di pemegang saham Jiwasraya. Siapa pemegang saham Jiwasraya itu? Ya pemerintah lewat Kementerian BUMN. Kenapa tatkala masalahnya masih kecil, belum, karena kalau masalah ini tidak diatasi Mas Eko seperti Ya. kanker bisa menjalar ke seluruh tubuh. Nah, Hmm. kalau sekarang OJK ini bisa berbuat apa? Pemegang sahamnya yang harus melakukan tindakan sejak awal. OJK hanya bisa mengawasi, oke, OJK ada kelemahannya, ya, alfa dia dalam khilaf atau tidak melaksanakan fungsinya secara maksimal. Tapi kalau kita bandingkan dengan akar masalah utamanya, ya di pemegang saham. OJK tidak bisa mengganti direksi, ya kan? OJK tidak bisa melakukan hal-hal yang sifatnya pembenahan di sektor internal perusahaan asuransi itu. Nah, sekarang buktinya apa? Tanpa konsultasi dengan OJK, setidaknya saya tidak tahu ada konsultasi atau tidak, tiba-tiba ada dana ya dibuat tahun depan itu untuk Bahana sebesar 20 triliun. Oh. PMN, penyertaan modal negara. Nah, sangat boleh jadi 99% kemungkinannya untuk membenahi Jiwasraya. Untuk menyuntikkan Jiwasraya, tapi bukan langsung pemerintah, tapi lewat Bahana. Tuh kan, bukan OJK yang nyuntikkan dana, OJK nggak punya uang. OJK kan cuma regulator. Sekali lagi ini bukti bahwa kesalahan tidak semata-mata pada kelalaian OJK, tapi kelalaian utama adalah pada pemegang saham. OJK telah memberikan saran dan rekomendasi untuk membenahi ini. Nah, kemudian persoalan-persoalan perbankan lainnya itu sudah dilaksanakan oleh OJK. OJK kan ada penanganan lewat perbankan, penanganan perbankan, kemudian non perbankan kan, ada pasar saham, ada asuransi dan sebagainya. Nah, ini khusus terkait dengan undang-undang BI rancangan undang-undang BI yang baru, perbankan akan dikembalikan ke BI. Juga tidak solusi yang jitu itu. Jadi tinggal memindahkan saja, ada OJK, ada satu tangannya dipindahkan ke BI, sisanya tetap di OJK. Nah kan orangnya itu juga, ya. Ketua OJK bekas orang BI juga. Ada namanya ex officio gitu ya, dari BI dan dari pemerintah. Jadi OJK juga ada unsur BI-nya, ada unsur pemerintahnya kok. Jadi kalaupun pindah itu cuma pindah atap, tapi orang-orangnya sama semua. Kok yang begini-begini diurusi di tengah pandemi ini gitu. Kemudian yang berikutnya adalah sudah deh, BI itu fokus di makro, di moneternya dan makro banking prudensial. Kita kembali tuh Bang, bahwa kan OJK ini kan lembaga yang relatif sebetulnya belum terlalu lama ya, baru ya. Sebelumnya OJK tidak ada, pengawasan perbankan adanya di BI gitu. Tapi kita juga pernah punya pengalaman 98, kasus Senturi. Sementara pada saat sekarang ada OJK, relatif memang ada bank-bank yang katakanlah
sedikit demam tapi kan bisa langsung terdeteksi. Nah, kalau seandainya nanti OJK di blend lagi sama BI seperti usulan tadi nih, usulan dari Undang-Undang BI, itu apa Bang akibat yang paling serius Bang? Oke, kita bicara sejarah dulu. Oke. Eh, di masa lalu, di zaman Orde Baru itu, Bank Indonesia di bawah pemerintah. Pemerintah. Oke. Kemudian tugasnya adalah moneter, makro banking prudential, dan micro banking prudential. Jadi yang mengawasi perbankan juga adalah Bank Indonesia. Padahal perbankan itu kan urusan korporasi kan. Perbankan itu kan usaha. Jadi enggak pantas lah ngurusi korporasi begitu. Maka dipisahkanlah kebijakan moneter dan makroprudensial dengan mikroprudensialnya. Nah, yang kedua pertama, kebijakan moneter dan makroprudensial Bank Indonesia plus sistem keuangan itu tetap dikelola oleh BI, ngurusi perbankan sehari-hari diserahkan kepada OJK. Tapi OJK bukan hanya perbankan, tapi juga asuransi dan sektor keuangan non-bank lainnya. Jadi misalnya apa? Pasar modal, pasar saham. Nah, mengapa? Ya pantas karena pemerintah melakukan pengawasan sehari-hari untuk sektor ini gitu. Maka digabunglah sektor keuangan non-bank dengan sektor perbankan ini ke dalam OJK. Jadi pemerintah tidak ngurusi operasionalisasi dan pengawasan korporasi sehari-hari, namanya juga pemerintah kan. Membuat aturan-aturan umum tentang sektor keuangan dan sektor-sektor lainnya di seluruh Indonesia. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah kenapa dulu perbankan dikeluarkan dari BI? Karena BI dulu nyalurkan kredit langsung ke perbankan. BI melakukan tindakan-tindakan seperti bank komersial, padahal walaupun namanya sama-sama bank tapi beda sekali. Jadi ilmunya juga kalau ke bank sentralan itu ilmu ekonomi moneter, kalau ilmu perbankan manajemen itu. Jadi taksonomi ilmunya saja berbeda. Jadi ahli perbankan tidak otomatis paham tentang BI, dunia moneter, karena moneter itu ngurusi ekonomi secara keseluruhan. Nah, supaya tidak terjadi abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, seperti ada beberapa dulu deputi bank maupun gubernur bank sentral itu kan dipenjara ya akibat ini. Nah, supaya jelas maka masuklah ke OJK. Nah, sebagian besar orang-orang OJK yang ngurus perbankan juga dari BI. Jadi cuman dibikinkan rumah yang baru. Nah, pertanyaannya di masa lalu, kenapa ada satu kasus kemudian rumahnya dibakar, dibikin rumah baru namanya OJK. Sekarang rumah OJK mau dibakar, dipindahkan ke BI lagi. Ya bakar-bakaran rumah kan nggak jadi solusi. Yang penting kan aturan sekarang ini, aturan yang lebih baik, lebih seksama, lebih komprehensif, lebih efektif gitu untuk membuat seluruh sendi dalam ekonomi ini berperan secara optimal. Nah, kemudian ada LPS. Kenapa sih LPS ada? Karena dulu ya semua kerugian akibat krisis perbankan dibebankan kepada rakyat lewat apa? Lewat APBN. Ya, jadi bantuan likuiditas gitu ya dari perbankan, dari pemerintah. Itu pokoknya pemerintah yang menanggung beban, dan bebannya waktu tahun 98 itu 650 triliun rupiah, luar biasa deh. Sampai sekarang rakyat Indonesia masih harus membayar beban krisis 98 itu. Nah, kita sudah ingin berhenti itu, oleh karena itulah kita bikin LPS. Setiap nasabah di perbankan itu
dikenakan premi, dikenakan seperti asuransi biasa gitu ya. Nah, dana-dana ini kan mengendap ya, sehingga sekarang menjadi 128 triliun kira-kira ya, setiap hari bertambah gitu. Jadi ini dana masyarakat, dana dari masyarakat, dana dari perbankan untuk masyarakat dan untuk perbankan, sehingga kalau ada apa-apa pemerintah atau rakyat tidak lagi harus membail out, harus menalangi malfunction dari perbankan ini. Jadi kan semua saling melengkapi. Kalau masih ada yang kurang, ya diisi, diperkokoh, bukan dibakar lagi rumahnya. Jadi Abang, sebetulnya Abang pengen ngomong bahwa kebijakan atau isu tentang untuk restrukturisasi di sektor keuangan dengan blend lagi OJK ke BI, baik Perpu maupun Undang-Undang BI ini tidak urgensinya malah nggak ada dalam saat sekarang Bang ya. Jadi saya ingin pertanyaan begini Bang, apakah memang artinya gini, kan sekarang isunya ada draft undang-undang BI ini Bang yang mau memblend lagi, ada OJK di sana, LPS maupun BI jadi satu payung. Menurut Abang ada nggak sih urgensinya untuk melakukan perombakan serius kayak gini dalam kondisi sekarang Bang? Bahaya sekali, risikonya lebih besar gitu ya. Mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Kenapa? Pertama itu kita lihat sektor keuangan sekarang relatif baik-baik saja. Tadi saya sudah tunjukkan macam-macamnya gitu ya, bahwa sektor perbankan ini bahkan sampai semester 1 pertumbuhannya masih positif. Bahkan semakin ini kelebihan likuiditas, bukan kelebihan lah, longgar gitu likuiditasnya. Jadi tidak mepet-mepet amat. Nah, tentu saja tidak semua bank mengalami, tidak semua bank kondisinya bagus-bagus saja ya. Ada bank-bank yang tentu saja mengalami masalah likuiditas yang seret. Ya, misalnya bank-bank kecil itu, kan kita di tengah kondisi seperti ini, bank-bank kecil dijauhi ya oleh masyarakat itu. Bank-bank yang namanya tidak terlalu akrab di masyarakat itu dijauhi kan. Nah, caranya adalah dengan misalnya bukan untuk mengobok-obok itu, tapi menambah penjaminan. Kalau sekarang kan penjaminan itu hanya untuk dana masyarakat. Nah, nanti silahkan pemerintah memperluas penjaminan untuk pinjaman antar bank. Jadi bank yang kekurangan likuiditas pinjam dari bank yang kelebihan likuiditas. Karena kan seluruh bank itu likuiditasnya bagus, cukup kan. Tapi tentu saja tidak semua bank punya likuiditas yang cukup. Nah, yang kekurangan likuiditas ini bisa pinjam ke perbankan yang kelebihan likuiditas, tapi LPS menjamin kalau ada apa-apa itu yang memberikan pinjaman tidak mengalami resiko. Jadi yang bagus adalah bukan mengobok-obok yang ada, tapi menyempurnakan yang ada. Antara lain tadi saya garis bawahi, penjaminan diperluas dari dana dari yang selama ini hanya mencakup dana masyarakat, sekarang dana pinjaman antar bank juga dijaminkan. Kesatu itu. Kemudian yang kedua, masalah mendasar yang dihadapi oleh ekonomi Indonesia adalah sektor real dan sektor fiskal. Jadi mau diobok-obok, jangan diobok-obok deh. Mau dibenahi apapun, kalau sektor real dan sektor fiskal, sektor moneter juga bukan intinya gatal kan gitu. Intinya itu yang. Kemudian yang ketiga, ini menimbulkan risiko kepercayaan, trust. Jadi waduh, pemerintah ini kan terdiri dari para politisi. Politisi ini bakal mengganggu jalannya menimbulkan risiko kestabilan ekonomi. Karena apa? Karena mereka cawe-cawe di sektor moneter yang menimbulkan bahaya. Oleh karena itu berisiko merusak stabilitas makroekonomi. Jadi risiko yang paling besar adalah stabilitas makroekonomi yang sudah sedemikian susahnya dijaga sehingga kita masih bisa menikmati kondisi yang tidak gonjang-ganjing seperti misalnya di Turki ya, di beberapa negara lain lah. Bang Faisal, terima kasih. Ini diskusinya seru banget.
bahwa dikhawatirkan ini pemerintah bukan salah sih, melakukan penanganan yang keliru, penyakitnya di mana, kemudian yang ditangani yang sebetulnya sehat-sehat saja menurut kacamata Bang Faisal tadi. Yang kedua, ketika pemerintah menangani hal yang sehat-sehat saja seperti sektor moneter, karena memang data yang tadi ditampilkan Bang Faisal, sektor moneter itu sektor yang sehat-sehat saja, bahkan pada semester 1 ke tahun ini masih positif pertumbuhannya. Dan kemudian ada isu untuk dilakukan proses restrukturisasi yang luar biasa, dampaknya mungkin akan membuat masyarakat bertanya-tanya, loh kenapa sektor ini yang justru diacak-acak, ada apa? Dan kemudian ini beresiko untuk menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada sektor moneter. Padahal kalau kita lihat simpanan pihak ketiga di bank makin meningkat, artinya masyarakat masih sangat percaya pada kekuatan sektor moneter kita. Mudah-mudahan pemerintah nggak salah lagi dalam mengambil kebijakan sehingga kemudian ekonomi kita setelah pandemi ini bisa bergerak lebih normal. Yang kedua, mudah-mudahan nggak gerasak gerusuk gitu. Ini kondisinya lagi krisis, juga jangan ngambil keputusan yang gerasak gerusuk yang berakibat fatal pada ekonomi kita ke depan. Sebelumnya Bang, mungkin Abang kasih statement terakhir Bang sebagai penutup diskusi kita pada siang hari ini. Monggo Bang Faisal. Hati-hati dalam menghadapi badai. Jadi badai ini cukup besar, ya, bisa memorak-porandakan berbagai sektor di dalam ekonomi atau perekonomian secara keseluruhan. Nah, cara mengatasi badai pertama adalah tidak panik. Tidak panik artinya tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak terukur. Semuanya harus terukur. Semua harus dilandasi oleh analisis dampak kebijakan. Jadi harus diuji dulu, disimulasi dulu. Kalau ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana. Begitu. Nah, oleh karena itulah, maka yang paling mendasar di dalam menghadapi badai adalah kita memperkokoh daya tahan. Jadi, daya tahan tubuh kita agar tidak mudah terhempas, rumah kita, fondasinya kita perkokoh gitu ya, supaya tidak hancur rumah kita, bukan dengan misalnya menciptakan kebijakan-kebijakan yang sifatnya tidak memperkokoh fondasi atau tidak memperkuat daya tahan. Tapi misalnya kebijakannya adalah dengan menambah pemadam kebakaran, ya, sedemikian banyak itu, tapi sumber apinya kita tidak selesaikan, ya. Sumber apinya kita tidak kendalikan gitu. Nggak bisa sebanyak-banyaknya pemadam kebakaran, sebanyak-banyaknya pihak yang terlibat untuk memadamkan api, tapi kalau sumber apinya atau sumber seperti Sidoarjo itu, sumber lumpurnya tidak bisa kita atasi karena dia bergejolak terus, ya tidak bisa. Jadi saatnya sekarang kita menyelesaikan masalah dengan mengacu kepada akarnya, bukan menambah instrumen untuk mengatasi masalah itu dan menimbulkan risiko malfunction dari segi koordinasi. Jadi kita mengganti komandan perang, ya, mengganti komandan perang yang mendadak, yang butuh adjustment dan sebagainya, dan komandan perang ini tidak punya kompetensi untuk menghadapi perang itu. Jadi serahkanlah kepada komandan yang memang sudah mumpuni dan punya instrumen yang sudah jelas ada.
Hmm. Oke, terima kasih. Terakhir, Hmm. terakhir, Monggo. terakhir Mas, Ya. eh, sekali lagi yang perlu dikedepankan adalah kepala dingin, ya, Ah. kepala dingin. Jadi jangan sampai justru saya takutnya di tengah pandemik ini memberikan ruang bagi kekuatan-kekuatan yang mencari untung sendiri. Oke, Jadi oke, oke. misalnya nih kasarnya Ah, ada perusahaan-perusahaan besar yang sedang mengalami masalah, ah, misalnya televisi lah gitu ah, atau apalah yang dikuasai oleh para oligark. Nah, ah, nanti mereka dapat kucuran dana atas perintah Dewan Moneter gitu ya. ah, Karena nanti BI-nya sudah tidak bisa independen lagi, sektor perbankannya ditangani oleh BI, mhm, kemudian BI di bawahnya Dewan Moneter, nah bisa menimbulkan bias dalam penyaluran dana mhm, in favor atau atas keuntungan kelompok-kelompok tertentu sebagaimana yang terjadi di masa lalu. Jadi mhm, jangan kita buka celah bagi kemunculan para eh, pemburu rente. Jadi mhm. itu sedih sekali kita kalau justru masalah yang sedang kita alami ini dimanfaatkan oleh para pemburu rente atau para oligark yang sudah merajalela di berbagai sektor. Hmm. Terima kasih Bang Faisal Basri yang sudah memberikan kita berbagai perspektif untuk memotret atau melihat persoalan ekonomi kita, bahwa problem kita ini memang kalau dari sebelum pandemi tadi kata Bang Faisal ada di sektor real, sektor fiskal, tapi mungkin jadi pertanyaan besar kalau kemudian kebijakannya malah mensasar sektor moneter, bahkan isunya mau melakukan kebijakan yang sangat fundamental, perubahannya fundamental banget, dan itu beresiko buat ekonomi kita ke depan. Terima kasih buat teman-teman yang mengikuti diskusi seru ini. Pasti banyak isu-isu menarik lain ke depan yang kita diskusikan secara serius. Eh, Tentu saja semuanya kita berharap sumbangsi pemikiran kita dapat atau katakanlah punya arti bagi Indonesia masa kini dan Indonesia masa depan. Kita semua berharap kita bisa hidup dalam sebuah lingkungan di Indonesia yang kita cita-citakan. Saya Eko Kuntadi, kita di acara Seruput Kopi, Bang. Kita ngopi dulu, Bang. Ya, Wah, luar biasa.